Shalom kekasih Kristus, puji Tuhan pada hari ini kita bersuka cita karena kita kembali dapat menikmati firman Tuhan yang adalah makanan rohani bagi kita. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Kejadian 37, 38, dan 39. Mari sementara kita membaca ini, kita merenungkan bersama-sama, dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita, dan kita dapat bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan kita mulai dari kitab Kejadian pasal yang ke-37, berbicara tentang Yusuf. Yusuf adalah anak yang dikasihi oleh ayahnya Yakub, dan Yusuf sangat diperhatikan secara khusus, bahkan dikatakan di situ bahwa ayahnya membuat pakaian yang indah-indah untuk Yusuf, dan itu semua membuat saudara-saudaranya iri. Dan terlebih pada saat Yusuf mulai menceritakan mimpi-mimpinya. Dia bercerita mimpi yang pertama diceritakan kepada saudara-saudaranya adalah mereka semua dalam keadaan panen, lalu kemudian mereka dengan berkas-berkasnya sendiri, lalu kemudian berkas-berkas Yusuf tiba-tiba bangkit, lalu kemudian semua saudara-saudaranya, berkas-berkas saudara-saudaranya datang dan sujud menyembah berkas Yusuf, berkas gandumnya Yusuf. Dan belum selesai iri dan benci dan marah dari saudara-saudaranya, dia melanjutkan lagi dengan mimpi lagi yang berikutnya. Mimpi yang berikut berbicara soal bulan, matahari, bulan, dan 11 bintang. Dan semuanya, kata Yusuf, sujud menyembah dia. Wah, itu betul-betul bikin marah keluarganya dan marah kakak-kakaknya, saudara. Lalu kemudian mulailah mereka membenci Yusuf, lalu mulailah Yusuf menjadi target mereka. Saudara, kalau saudara menyimpan benci terhadap seseorang, hati-hati, kebencian akan berbuah kejahatan. Waspada. Pada suatu kali pada saat saudara-saudaranya pergi mengembalakan domba di daerah Sikem, lalu kemudian ayahnya meminta Yusuf untuk mengecek, untuk melihat-lihat keadaan kakak-kakaknya itu. Dan inilah peristiwa yang terjadi. Akhirnya Yusuf mendekati tempat mereka sedang berada. Lalu kemudian pada saat mereka melihat Yusuf dari kejauhan, mereka sudah mulai berencana buruk dan berencana untuk membunuh Yusuf. Tetapi bersyukur sebenarnya Yusuf punya kakek yang paling tua yang cukup bertanggung jawab sebenarnya dan cukup baik, dan dia juga cukup mengasihi ayahnya, yaitu Ruben. Dia bilang, kenapa kalian mau membunuh adik sendiri? Janganlah ada penumpahan darah. Udah buang aja di sumur yang kering. Dan dia bermaksud untuk mengambil, nanti sesudah itu dia akan melepaskan si Yusuf sehingga Yusuf bisa pulang ke rumah ayahnya. Dan saudara, pada saat Yusuf dilempar ke sumur, lalu kemudian mereka melihat iring-iringan pedagang datang. Lalu kemudian si Yehuda, salah satu orang kakaknya, juga mengusulkan, kenapa kita mau membunuh adik sendiri? Biarlah kita jual dia. Dan akhirnya mereka berhasil menjual ke pedagang Midian. Lalu kemudian dari pedagang Midian ini Yusuf terjual sebagai budak kepada Potifar. Dan dia dijual kepada Potifar yang adalah pegawai istana Firaun. Lalu dia juga adalah kepala pengawal raja. Nah, saudara, dari cerita di Kejadian pasal yang ke-37 ini, mari kita petik beberapa pelajaran di dalamnya. Yaitu pelajaran pertama soal iri hati. Hati-hati dengan iri hati. Iri hati tidak membawa kebaikan bukan hanya kepada orang yang kita iri, tetapi juga bagi diri kita. Jadi bukan saja diri kita, orang lain yang tujuan iri hati kita yang akan suffer pertama kali, tetapi pada akhirnya kita juga akan menderita dengan iri hati kita. Kita akan nanti lihat long run-nya kakak-kakak Yusuf, bagaimana mereka menderita juga dan akhirnya mereka sadar akan hal itu. Dan yang kedua, saudara, bila Tuhan memberi kita visi, kadang-kadang memang visi dari Tuhan itu luar biasa besar. Berhati-hatilah dengan menceritakan
Kadang-kadang kita salah bercerita, penangkapan orang bukan menjadi berkat atau menjadi pendukung bagi kita, tapi sebaliknya akan menghancurkan kita. Tapi jangan khawatir, saudara. Apapun yang terjadi, kalau saudara menerima visi dari Tuhan, yang paling penting adalah diri saudara sendiri. Saudara harus siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan saudara. Dan terutama, apa yang harus saudara siapkan diri saudara? Saudara harus siapkan diri saudara untuk siap masuk di dalam proses. Jadi teringat, dosen dari sekolah Alkitab pada awal-awal saya masuk sekolah teologi ya, dia mengajarkan kepada saya, ingatlah kalau Tuhan memanggil engkau dan engkau menerima visi dari Tuhan, ingat 3V. Vision, Valley, and Victory. Sebelum kita mencapai victory itu, kita harus melewati valley dulu biasanya. Dan ingat, pada saat engkau ada di valley, titik terendah bahkan dalam kehidupanmu, lihatlah terus ke atas kepada victory. Apa yang Tuhan perlihatkan kepada engkau, panggilan Tuhan bagi engkau. Nah, saudara, apa yang harus kita persiapkan diri kita pada saat kita tahu kita menerima visi dari Tuhan, yaitu siap untuk melewati proses itu, perjalanan panjang untuk sampai ke atas. Lalu pelajaran yang berikutnya, saudara, yang ketiga adalah sejalan dengan ini, kita harus sadar the way to success. Jalan untuk kesuksesan, jalan untuk ke victory, seringkali berawal dengan penderitaan. Saudara yang kekasih, Yusuf kita tahu pada saat dia mulai dibenci oleh kakak-kakaknya, dia mulai melewati masa-masa penderitaan. Dan penderitaan itu adalah penderitaan yang panjang. Lalu kita akan maju, saudara, ini pelajaran kita untuk pasal 37. Dan kita akan masuk kepada pasal yang ke-38. Dan di situ berbicara tentang Yehuda sebenarnya, saudara. Berbicara soal Yehuda, dan kita harus berhati-hati. Pelajarannya adalah saya teringat firman Tuhan berkata, kita harus setia dan jangan meninggalkan persekutuan. Karena bahaya sekali kita meninggalkan persekutuan. Ada di dalam kitab 1 Petrus dikatakan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam. Dan itu yang agak mirip hal-hal itu terjadi kepada Yehuda pada saat dia meninggalkan keluarganya, lalu kemudian dia pergi dengan temannya dan dia bergaul di kawanan yang lain, lalu kemudian dia tertarik pada seorang wanita Kanaan, lalu kemudian dia tertarik dan dia menikah akhirnya dengan wanita itu, yaitu Shua, lalu kemudian dia memiliki anak 3 laki-laki. Tetapi rupanya anak-anaknya juga tidak hidup takut akan Tuhan. Anak yang pertama dinikahkan oleh Yehuda ayahnya dengan wanita Kanaan yang bernama Tamar. Dan inilah cerita Yehuda dan Tamar. Tetapi karena Tuhan tidak menyukainya, akhirnya firman Tuhan katakan anak yang pertama itu mati, dibunuh oleh Tuhan. Lalu kemudian seperti tradisi biasa di sana, istri dari kakak yang paling besar, kalau dia meninggal, dia turunkan kepada adiknya laki-laki kalau mereka masih punya keluarga. Itu tebusan ya, saudara. Lalu kemudian pada saat dia menikah dengan Tamar, itu menikah dengan adiknya yang kedua. Adik yang kedua juga mati. Lalu kemudian Yehuda berpikir anaknya masih kecil yang namanya Shelah. Lalu kemudian dia bilang, Tamar, sebaiknya kamu pulang dan pulang ke rumah orang tuamu. Tetapi setelah ditunggu sama si Tamar, Shelanya sudah besar, kenapa tidak diberikan kepadanya? Lalu Tamar mulai marah. Dan akhirnya terjadilah dia menyamar jadi perempuan sundal. Lalu kemudian Yehuda dalam perjalanan ke tempat yang lain, dia tidak dapat menahan emosinya, dia tidak dapat menahan birahinya. Lalu kemudian dia mengambil perempuan jalang yang tidak sadari bahwa itu adalah menantunya si Tamar. Lalu kemudian akhirnya si Tamar menjadi hamil. Lalu kemudian singkat cerita, sebenarnya dia akan dihukum, tetapi kemudian terbukti bahwa perbuatan ini dilakukan oleh Yehuda sendiri. Lah, saudara, pelajaran berharga dari kita saat ini, siapapun kita melihat di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus sangat ketat mengajarkan soal perzinahan. Perzinahan bukan hanya perbuatan dengan jasmani kita secara langsung, tetapi firman Tuhan Yesus bilang, mata kita berpikiran jahat terhadap lawan jenis kita. Yang bukan yang berpikiran jahat maksudnya adalah berpikiran yang hal-hal yang melampaui hubungan kita yang semestinya ada suka secara seksual.
Tuhan Yesus bilang itu sudah berzina. Dan Tuhan Yesus sangat ketat dengan ini. Jadi mari kita, apakah kita pria atau wanita, kita sama-sama harus menjaga diri sedemikian rupa. Kita harus menjaga birahi kita agar itu tidak disalurkan dengan cara yang salah, tapi disalurkan dengan cara yang benar sesuai dengan rambu-rambu yang sudah diberikan oleh firman Tuhan bagi kita. Nah, saudara, berkaitan dengan itu kita melanjutkan di pasal 39 dan berbicara tentang Yusuf berada di rumah Potifar. Dan pada saat dia di rumah Potifar, Yusuf diberkati oleh Tuhan. Dan saudara, pada saat Yusuf melakukan apapun yang dilakukan karena diberkati oleh Tuhan, dia sukses dalam segala hal. Akhirnya Potifar mempercayakan segala sesuatu di dalam rumahnya kepada Yusuf kecuali istrinya. Tetapi saudara, lama-lama istrinya tante Potifar itu melihat Yusuf tiap hari, dia melihat Yusuf orangnya ganteng, masih muda, dan akhirnya dia tertarik. Dan di ayat yang ke-10 dari pasal 39 dikatakan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jelas sekali kan saudara ya, bahwa Yusuf menguasai dirinya sebegitu rupa sehingga dia tidak berhasil dibujuk oleh istri Potifar. Dan saudara, cerita selanjutnya kita bisa baca bahwa akhirnya istri Potifar melaporkan hal yang salah kepada suaminya. Lalu suaminya marah besar dan dia menjebloskan Yusuf di penjara. Yusuf difitnah. Dia tidak melakukan kesalahan, tetapi dia difitnah karena orang yang memfitnah dia kedudukannya lebih tinggi. Lalu kemudian orang yang kedudukannya lebih tinggi terhasut. Lalu kemudian akhirnya Yusuf yang menjadi korban. Dan Yusuf melewati masa-masa itu hanya karena seseorang yang tidak dapat menahan emosinya, menahan dirinya, menahan birahinya. Sebab itu jadilah anak-anak Tuhan yang dapat menguasai diri. Kita sudah belajar dari Kejadian 37, 38, 39. Dan saya berharap ini akan menjadi berkat bagi saya dan saudara. Mari kita tetap kuat di dalam Tuhan, jaga diri dengan baik. Bukan hanya jaga diri pada saat-saat sekarang dengan COVID-19, tapi kita menjaga diri kita terhadap segala hal yang jahat yang dapat merusak kehidupan kita, bukan hanya jasmani, tetapi rohani kita. Haleluya. Stay safe saudara, Tuhan Yesus memberkati.